Awalnya saya mau tes ya, charger dari Itel ini yang 20 watt. Saya mau tes di HP iPhone 17 saya. Ini kalian bisa lihat, ini udah tinggal 17% ya guys. Nih, awalnya saya mau tes charger ini buat ngecas iPhone 17. Tapi karena kalian bisa lihat ya, ini charger Itel ini barusan datang. Kalian lihat ya, ini ditempelin magnet. Dan dia nempel guys. Akhirnya saya nggak jadi putuskan untuk cobain di iPhone 17 ya. Saya akan coba ke Xiaomi Redmi Note 15 ya. Nih, saya akan coba tes ke sini guys ya, untuk keamanan. Oke. Halo sahabat DS Review, pada kesempatan kali ini saya barusan beli ya salah satu charger atas request dari penonton. Jadi ada salah satu subscriber minta mereview charger dari Itel yang 20 watt ya. Seperti ini kalian lihat, ini sampai guys, packingnya ngawur ya guys. Jadi ini kayak gini guys, pesok ya dusnya. Harganya sendiri sih cukup terjangkau ya, di bawah 100.000 rupiah. Dan ini sudah 20 watt. Kemasannya kurang lebih kayak gini guys, kalian bisa lihat. Dan untuk fiturnya sendiri kayak gini ya. Dan di sini ada tulisan compatible with Apple, Tecno, Samsung, Infinix, and more ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Ini ada untuk di scratch juga. Ini untuk produsennya ya, dari Hong Kong ya ini kalau dilihat dari sini. Oh enggak sih, made in China tetap. Ya, kayak gini guys. Oke. Penampakannya charger pulse 20 watt dual ports. Oke. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Kayak gini guys. Ini tidak ada lem atau segel sama sekali ya. Jadi langsung kita buka aja. Oke. Ini dapat kabel dan dapat charger guys ya. Kita bisa lihat nih, chargernya penampakannya kayak gini. Ini ada kayak kilatan gitu ya. Ini bukan tergores guys, tapi memang ada motifnya gitu loh. Ini kalian bisa lihat, ada tulisan AI juga, ada Type-C sama USB ya. Nah kayak gini penampakannya. Oke. Terus build quality-nya biasa aja sih menurut saya. Oke, kayak gini guys ya. Dan di bawah sini ini ada tulisan-tulisannya ini. Oke. Nah, kayak gini. Dan untuk penampakan kabelnya sendiri, kabelnya cukup lumayan tebal ya. Ini bisa dilihat, C to C kayak gini. Ada tulisan Itel juga. Kayak gini guys. Nah, Itel ya. Kayak gini, penampakan kabelnya bulat, cukup tebal. Oke, jadi kita akan coba timbang ya. Untuk charger ini beratnya berapa guys? Di sini saya punya timbangan. Nah ini kita akan timbang. Kalian bisa lihat ya, 0. Kita taruh. Beratnya 69,38 guys, 3839 nih. Oke, untuk berat dari charger ini. Di sini saya mau tes ya, mau tes pengetesan biasanya. Katanya kalau charger yang bagus itu guys, salah satu pengecekannya yang sederhana bisa kita lihat itu dari ini, besinya ini guys ya, colokannya ini. Kalau dia bisa ditempel magnet seperti ini, itu biasanya kurang bagus atau charger abal-abal begitu. Oke, nah ini kalian bisa lihat, ini salah satu charger ya, yang charger ya boleh dibilang abal-abal karena harganya juga memang murah ya guys. Ini bisa tertempel magnet kayak gini ya. Nih chargernya, oke. Dan kita tes ya, Itel ini nempel. Waduh guys, nempel loh. Aduh, bahaya banget guys nih. Ya Itel ini nempel loh. Loh, gak jatuh loh. Tuh, waduh, kiri kanan guys ya. Ini salah satu supaya kalian tahu ya. Kenapa sampai saya bilang gitu? Ini karena kalau dia bisa nempel guys, dalamnya itu, ini salah satu contoh yang saya udah buka karena saya penasaran. Contohnya tuh kayak gini guys. Makanya itu bisa nempel. Nih, jadi cuma dijepit besi sama besi ketemu kayak gini. Jadi ada magnet ini bisa nempel gini loh guys. Tuh. Karena dia jepitan kayak gini. Jadi bisa jadi ya. Ini mungkin di dalamnya juga jepitan kayak gini loh guys. Karena magnet bisa nempel loh. Ini kalian lihat. Ya. Nih, jadi saya juga di sini sudah menyiapkan karena saya punya banyak unit HP. Ini dari semua charger bawaan unit HP saya. Ini punyanya Realme 10 Pro Plus ya, Super VOOC ini yang 67 watt. Ini kalian lihat ya, ini punyanya Realme, ditempel dia nggak nempel guys. Nih, ini Super VOOC-nya HP Realme, nih nggak nempel ya. Terus ini punyanya Oppo yang 20 watt VOOC, ini juga nggak nempel guys nih, nggak mau nempel dia tuh ya. Terus ini punyanya Xiaomi guys ya, Redmi Note 15 Xiaomi nggak nempel tuh, kiri kan magnet nggak nempel. Terus ini punyanya Itel ya, tuh nggak nempel guys. Dan ini yang punyanya Samsung yang 25 watt ya, tuh gak nempel juga. Oke, jadi kita iklan dulu sedikit. Jadi buat teman-teman yang bingung ya, daripada beli charger yang gak karu-karuan, gak tahu kualitasnya seperti apa, mending beli charger saya nih guys ya, charger 25 watt bawaan Samsung Tab A11 guys. Nah seperti ini tuh ya, original, tipenya EPT2510 bawaan dari Samsung Tab A11. Jadi kalau kalian mau beli jangan lupa cek keranjang dan link deskripsi video ya, karena dijual terpisah nih, dijamin original 100%. Oke, jadi kita lanjut ke Itel ini ya. Karena saya udah coba cek, ternyata dia bisa tertempel magnet sama seperti ini, Itel ini guys. Jadi saya tidak jadi untuk mencoba di iPhone 17 saya. Oke, di sini saya akan menguji ya charger Itel 20 watt ini di HP Xiaomi Redmi Note 15 4G. Ya, jadi di sini kondisi baterainya tinggal 16% dan untuk suhu HP-nya sendiri bisa dilihat ya, kurang lebih sekitar 33 derajat ya. Nih kalian bisa lihat. Dan untuk suhu chargernya ini masih baru, masih low temperature. Jadi di sini saya akan coba tes ya, berapa lama dan seberapa cepat untuk pengisian charger di Xiaomi Redmi Note 15 4G. Di sini saya udah siapkan juga stopwatch. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, kita cas. Oke, start. Nah, ini udah jalan guys. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat guys. Ini chargernya langsung 20 watt ya. Ini jadi kita pakai kabel bawaan ya guys. Untuk ngecas di Xiaomi Redmi Note 15. Kayak gini guys.
Oke, lihat tuh langsung 20 watt. Jadi dia maksimal di 19,9 watt ya. Oke guys, ini udah masuk 2 menit lebih sedikit ya. Saya barusan mau tinggal, wattnya di sini udah turun ya. Yang tadi 19,9 ya, kalau nggak salah. Ini tinggal 14,2 watt saja. Oke, ini udah mau 10 menit ya. Saya perhatikan dari tadi dia stabilnya itu di 14,3 watt ya, di sekitar 14 watt. Kadang-kadang dia naik di 15, tapi stabilnya kurang lebih segini guys. Dan ini udah 10 menit, tadi kan udah 16% ya. Nah, di sini sudah 23% guys kalau kalian lihat nih ngecasnya. Oke. Terus nih 10, ini naik lagi, nanti turun lagi, stabilnya di 14 watt. Dan untuk chargernya sih saya pegang masih adem ya, maksudnya nggak panas guys, karena wattnya juga kecil nih yang keluar nih, bisa dilihat. Tapi kalau suhu udah naik ya, tapi masih kategori adem lah. Oke, dan di sini saya ada lihat sesuatu guys. Tadi di sini ya ditulis 50% cas dengan waktu 30 menit ya, kayaknya nggak bisa guys 50% dalam 30 menit. Terus di sini saya ada lihat tadi ya, ada kejanggalan sih. Dia ini dapat kabel ya, tapi kabelnya itu cuma 2,4 ampere C to C. Nah, sedangkan untuk output C ini ya, nih kalian bisa lihat nih. Kalau misalkan 5 volt 3 ampere, 9 volt 2,22 nih. Ya, kalian bisa lihat. Apakah itu yang mempengaruhi sampai nggak bisa stabil ya di 20 watt? Ya, kita nggak tahu guys. Oke guys, ini udah mau 30 menit ya. Dan kita lihat di sini wattnya tinggal 12 watt saja guys. Selama hampir 30 menit baru terisi 38% ya. Dari pertama kali kita cas itu 16%. Dan untuk suhunya charger sendiri kalau kita lihat di sini sudah mencapai 37 derajat ya. Nah, jadi udah mulai panas nih kalau kelihatan di chargernya. Kalau dipegang ini udah panas ya guys, ini chargernya. Padahal kalau dilihat wattnya itu nggak besar guys. Tuh, cuma 12 watt tapi kok udah panas. Nih. Udah panas aja chargernya. Oke, saya penasaran ya. Jadi di sini saya punya kabel C to C. Ya, ini dari bawaannya Samsung ya guys, nih. Samsung bisa dilihat. Nah, ini guys. Punya Samsung ya, C to C. Oke, jadi saya penasaran, saya coba ganti ya. Kabelnya dari itel ini yang tadi support cuma 2,4 watt, saya akan coba ganti dengan punya Samsung untuk cas di Xiaomi ini. Untuk melihat ya, siapa tahu bisa di lebih maksimal ya. Ini kita lihat. Di sini tulisannya isi daya cepat ya. Oke, seperti ini guys. Oke, jadi ini saya pakai charger kabel dari Samsung ya. Untuk melihat apakah dia bisa lebih wattnya lebih tinggi. Ini kita coba. Continue. Oke. Ternyata sama aja guys. Sama aja. Udah pakai ini kabel dari Samsung ya, yang bawaan 25 watt. Ternyata wattnya tetap sama aja. Nih, kalian lihat. Tetap cuma segitu guys, nggak bisa ngebut. Tuh, nggak bisa lebih kenceng lagi ya. Itu pakai punya Samsung. Nah, ini punya iPhone 17 ya guys. Ini kita coba pakai iPhone 17, apakah bisa lebih cepat atau enggak? Kita coba ya. Saya berharap sih dia bisa ngegas gitu loh, 20 watt terus. Oke. Ini pakai punyanya iPhone 17 guys. Ya. Oke, kita lihat. Ternyata sama aja guys. Tuh, segini doang, 13,2. 13 watt ya, lebih tinggi sedikit. Balik tuh di 12 watt. Ya, cuma 12 watt aja. Dan saya penasaran nih. Ini saya punya charger kabel ya, kabel dari Xiaomi. Nih, yang ori bawaan. Xiaomi Redmi Note 15 yang 33 watt nih. Support Mi Turbo Charge. Nah, saya coba masukin di sini untuk melihat ya, apakah bisa lebih tinggi nggak wattnya yang masuk. Karena kalau kita lihat di spek di dalam dus guys, ini dia bisa isi daya cepat. Ya, kalian bisa lihat. Tuh, dia bisa 19,9. Nah, kalau dilihat di dus ini, itu yang USB-A-nya itu maksimal cuma 18 watt. Yang bisa 20 watt itu di USB-C. Dan ternyata mentoknya memang segitu guys, 12 watt nih ya. Jadi kembali lagi, charger ini menurut saya cocok buat orang yang mencari harga murah dari brand itel yang kecepatannya slow, nggak buru-buru. Karena ya kalian bisa lihat wattnya segini doang guys. Udah mau coba pakai kabel apa lagi nih? Kabel Xiaomi ya sama, kabel iPhone ya sama, kabel Samsung ya sama. Menurut saya sih udah bisa mewakili lah ya kualitas dari charger ini. Oke, sekian dulu dari review. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye. Ini ada bonus skin ya dari saya. Ini kita coba tes pakai charger Samsung yang 20 watt guys. 25 watt ya, charger Samsung 25 watt di Xiaomi Redmi Note 15. Oke, langsung kita coba tes di sini guys. Nih, kalian lihat ya. Ini pakai Samsung 25 watt, isi daya cepat. Lihat. Ngebut guys. Nih, pakai Samsung tembus 22 watt, 23,7. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Ini pakai charger Samsung 25 watt. Bisa segini guys. Nah, jadi ini bisa gambaran ya buat kalian kalau pakai charger Samsung 25 watt segini. Saya aja pakai di
iPhone itu pakai charger yang dari Samsung ini 25 watt. Untuk link pembelian termurah nih, nanti ada di deskripsi video ya, atau cek keranjang. Ya, ini yang 25 watt. Bisa segini loh guys. Jauh lebih cepat daripada charger ini. Sekarang kita akan coba menggunakan charger Xiaomi sendiri ya. Ini kalian bisa lihat 33 watt. Nih ya. Oke. Jadi ini biar ada gambaran lah. Ini tadi baterainya udah 45%. Kita coba cas di sini. Kalian bisa lihat. Ini buat perbandingan guys. Tuh, ini turbo charge jalan. Oke, kita lihat. Tuh. Berapa watt tuh? 23, 24. Tuh, segitu guys, 25. Tuh, buat gambaran. Oke, cukup ya. Itu buat gambaran guys, perbedaannya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Di atas 20. Oke, bye-bye.